Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhmurian Qori Musafa dengan NIM 204011027. Nah, kali ini saya ada di kelas Hukum Perlindungan Konsumen yang akan menyampaikan materi mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut BPOM. Ini kelihatan ya guys. Nah, langsung saja ke pembahasan materi ya. Sebelum itu, nanti biar tidak ketutupan, saya pindah ke bawah sini dulu ya guys ya. 1, 2, 3. Nah, sudah pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian BPOM itu sendiri. BPOM RI adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau yang biasa disingkat dengan LPND. Nah, BPOM ini mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, obat dan makanan terdiri atas obat itu sendiri, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan. Namun sekarang setelah terjadinya perubahan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pengawas Obat dan Makanan sekarang merupakan lembaga pemerintah non-departemen. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 103 tahun 2000 dan telah mengalami perubahan melalui keputusan Presiden nomor 166 tahun 2003. Ke slide selanjutnya, yaitu fungsi BPOM dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Nah, yang pertama, penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, yang ketiga, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Nah, selanjutnya yang keempat, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Nah, selanjutnya yang kelima, berkoordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Nah, selanjutnya yang keenam, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, selanjutnya yang keenam, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, pengawasan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, yang terakhir yang ke-8, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM itu sendiri. Nah, oke, ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu tugas BPOM dalam Perpres nomor 80 tahun 2017. Secara umum, tugas BPOM berdasarkan pada pasal 67 Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Badan POM melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, dalam pasal 2 Peraturan Kepala BPOM nomor 14, maka tugas harian BPOM dilaksanakan oleh unit pelaksanaan teknis di lingkungan. Nah, Badan Pengawasan Obat dan Makanan punya tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Nah, selanjutnya yaitu pengawasan BPOM. Berdasarkan pasal 69 Ketentuan Presiden nomor 103 tahun 2011, BPOM memiliki kewenangan yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga,
penetapan sistem informasi di bidangnya. Dan yang keempat, penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan zat aktif tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran obat dan makanan. Selanjutnya yang kelima, memberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Dan yang terakhir, yang nomor 5, penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat. Nah, itu beberapa wewenang dari BPOM. Slide selanjutnya, perbedaan BPOM dan POM. Nah, apa sih perbedaannya? Untuk membuat sebuah produk kosmetik, maka produk tersebut harus didaftarkan ke Badan POM. Nah, ingat ya teman-teman, ada serangkaian proses panjang yang biasanya disebut proses registrasi produk. Umumnya bisa berlangsung selama 1-3 tahun, tergantung produknya. Lama tentu karena untuk keluar nomor registrasinya perlu banyak dokumen, validasi formula, stabilitas produk, stabilitas produk, dan kandungan bahan tersebut aman atau tidak. Nah, lolos uji dan sebagainya. Kalau sudah keluar nomor registrasinya, akan diberi barcode. Ingat, huruf di depannya saja. Kalau CD artinya kosmetik dalam negeri, CL artinya kosmetik dari luar negeri. Lanjutan, misalnya produk A dibuat oleh negara Filipina dan sekarang produk A masuk ke Indonesia, maka produk A cukup didaftarkan saja ke Badan POM dan mendapat nomor notifikasi disingkat NA. Jika sudah mendapat nomor, maka bisa dijual di Indonesia. Soal keamanannya diserahkan pada produsen pembuat di negara Filipina dan bukan dari BPOM. Nah, jika beredar sudah dipasarkan BPOM, kita akan mengambil sampel di pasaran produk A, disebut post market surveillance. Disebut post market surveillance. Dan dicek apakah ada kandungan bahan berbahaya atau tidak. Jika ada, maka produk tersebut dapat ditarik kembali dari pasaran. Nah, itulah perbedaan BPOM dan POM. Baik, selanjutnya pada dasar hukum pengoperasionalan BPOM, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan Badan BPOM diamanatkan dalam peraturan sebagai berikut. Nah, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, selanjutnya yang nomor 4, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, yang nomor 5, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya ke nomor 6, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dan yang nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya ini nomor 8, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, yang nomor 9, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Nah, yang nomor 10, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dan yang nomor 11, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang persekursor. Dan yang nomor 12, Keputusan Kepala POM Republik Indonesia Nomor HK04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini lanjutan. Yang ke-13, Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.04.105
tanggal 6 Mei 2011 tentang perubahan Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK.01.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Dan yang terakhir adalah nomor 14 tentang Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK.01.23.09.11.07609 tanggal 5 September 2011 tentang pembentukan tim pelaksana penegakan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Nah, itulah jalan dengan itu, Badan POM Republik Indonesia juga telah menerbitkan berbagai ketentuan dan persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu yang juga dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Nah, itulah beberapa dasar hukum pengoperasionalan BPOM. Nah, itulah materi penyampaian mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.